Coba bayangkan, kalau kita tidak bisa mengkritik mereka, karena kan mengkritik sama menghina itu kan nggak jelas bedanya. Tidak ada garis yang bisa menjelaskan. Makanya Rocky agak nakal saya baca misalnya. Kalau kita mengatakan bahwa kebijakannya itu nggak benar, boleh. Tapi kalau kita mempersamakan presiden seperti kerbau, ya kan dulu kan, itu nggak menghina. Itu tidak menghina presiden, itu menghina kerbaunya katanya. Coba bayangkan misalnya, saya sering mengkritik anggota DPR. Sering sekali anggota DPR itu mengancam rakyat. Bayangkan, kita memilih mereka, tapi dia ancamin kita. Salah satu yang sering saya dengar itu adalah misalnya, kalau pernyataan Anda tidak benar, ada konsekuensinya. Kami akan adukan balik. How come? Bayangkan, wakil rakyat mau ngaduin kita ke penegak hukum. Lalu penegak hukumnya di bawah kekuasaan presiden. Kan nggak masuk akal. Dari sisi interpolasi itu saja sudah tidak seimbang. Kalau misalnya presiden katakan walaupun itu delik aduan, dia mengadu kepada polisi as a person. Kira-kira akan diproses nggak? Pasti diproses. Kira-kira akan dicuekin? Nggak mungkin. Makanya saya mengatakan harusnya kalau kita mau fair, tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik dan institusi publik. Karena mereka benda mati, mereka nggak bernyawa. Tapi kan mereka diisi manusia. Iya, boleh. Anda boleh mengadukan warga negara tapi berhenti dulu. Tipsnya seperti apa? Tipsnya itu Anda nggak usah jadi oposisi aja dah. Tapi kalau masih mau mengkritik, kalau saya tidak boleh personal. Nah yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Misalnya paling gampang ngomong jin buang anak, itu nggak boleh itu. Dungu misalnya. Masalahnya adalah dalam konteks ketika orang tersinggung itu semua bisa kena. Tapi berhenti Anda jadi pejabat publik kalau Anda ingin mengadukan masyarakat yang menghina. Soal RUU KUHP ini, saya awalnya nggak terlalu tertarik mengikutinya karena bidangnya bukan hukum tata negara, tapi hukum pidana. Tapi saya bikin konten soal ini karena saya kira memang gawat jadinya. Gini, yang saya lihat itu adalah paradigma berpikir orang-orang yang membuat KUHP ini keliru, saya kira salah. Dan kalau di hukum itu memang tradisi antara orang pidana sama orang hukum tata negara itu beda. Kalau orang hukum tata negara apa-apa balik ke konstitusi. Kalau orang hukum pidana balik-balik ke KUHP. Padahal KUHP itu ya ciptaan Belanda. Jadi memang KUHP itu diciptakan justru paradigmanya untuk melindungi kekuasaan. Jadi untuk melindungi kekuasaan. Kalau konstitusi paradigmanya untuk melindungi kedaulatan rakyat untuk rakyat. Makanya saya katakan harusnya kalau kita bicara mengenai konstitusi sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi di suatu negara, maka itu dulu yang harus diacu. Jadi kalau misalnya kita bikin aturan itu harus ada RIA. Misalnya RIA-nya itu ada Regulation Impact Assessment. Nah salah satu yang di-assess itu adalah dampak tentang perspektif konstitusinya. Jadi paling gampang itu di konstitusi kan mengatakan tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa, ya kan? Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi at the first place itulah tugas negara yang terutama dibebankan kepada pemerintah, yaitu melindungi segenap bangsa. Karena melindungi segenap bangsa, maka dia harus menjadi sesuatu yang utama. Causa prima. Jadi semua regulasi di Republik ini adalah paradigmanya adalah harus memunculkan, harus memperkuat perlindungan kepada anak bangsa atau warga negara. Tapi justru kalau kita lihat masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama ketika COVID-19,
Semua undang-undang itu justru bukan untuk melindungi, malah itu makin mengancam anak bangsa, mengancam warga negara. Makanya YLBH mengatakan ini seperti kita dijajah oleh bangsa sendiri, oleh pemerintahan sendiri. Nah harusnya nggak begitu paradigmanya. Contoh misalnya, yang paling orang luar biasa berkeberatannya adalah pasal tentang penghinaan terhadap presiden. Kedua, pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara. Lembaga-lembaga negara itu ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada DPRD, ada Polri, ada Kejaksaan Agung, Pemda sudah tadi, ya Pemda. Coba bayangkan, kalau kita tidak bisa mengkritik mereka, karena kan mengkritik sama menghina itu kan nggak jelas bedanya. Tidak ada garis yang bisa menjelaskan. Makanya Rocky agak nakal saya baca misalnya. Presiden misalnya contoh misalnya, kalau kita mengatakan bahwa kebijakannya itu nggak benar, boleh. Tapi kalau kita mempersamakan presiden seperti kerbau, ya kayak dulu kan, itu nggak menghina. Itu tidak menghina presiden, itu menghina kerbaunya kan. Menghina kerbaunya. Tapi itu bukan soal itunya. Soalnya adalah bahwa ini kekuasaan disuruh melindungi rakyat, tetapi justru dia membuat produk yang mengancam rakyat. Dan itu nanti kan tergantung interpretasi dari penegak hukum juga. Iya, itu nanti yang kedua yang saya singgung. Nah, coba bayangkan dari paradigmanya saja keliru. Maka saya mengatakan harusnya tidak boleh ada pasal perlindungan terhadap presiden dan lembaga-lembaga negara. Kok bisa begitu? Iya, karena mereka itu sudah diangkat dengan kekuasaan yang tinggi dalam tata hubungan antara rakyat. Presiden sudah tidak seimbang lagi, DPR sudah tidak seimbang lagi, ya kan? Coba bayangkan misalnya, saya sering mengkritik anggota DPR. Sering sekali anggota DPR itu mengancam rakyat. Bayangkan kita memilih mereka, tapi dia ancamin kita. Salah satu yang sering saya dengar itu adalah misalnya, kalau pernyataan Anda tidak benar, ada konsekuensinya. Kami akan adukan balik. How come? Bayangkan, wakil rakyat mau ngaduin kita ke penegak hukum. Lalu penegak hukumnya di bawah kekuasaan presiden. Kan gak masuk akal. Dari sisi interpolasi itu saja sudah tidak seimbang. Kalau misalnya presiden katakan walaupun itu delik aduan, dia mengadu kepada polisi as a person. Kira-kira akan diproses nggak? Kan udah gak seimbang. Pasti diproses. Kira-kira akan dicuekin? Gak mungkin. Kira-kira prosesnya bakal adil nggak? Dalam negara yang legal culture-nya lemah, berat itu. Makanya saya mengatakan harusnya kalau kita mau fair, tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik dan institusi publik. Karena mereka benda mati. Mereka nggak bernyawa. Tapi kan mereka diisi manusia. Iya, boleh. Anda boleh mengadukan warga negara tapi berhenti dulu. Itu konsekuensinya. Boleh mengadukan seseorang dalam jabatan publik dan dia merasa tersinggung, boleh, tapi berhenti. Berhenti dari jabatannya? Iya dong. Bukan sebagai personal dia mengadukan boleh? Oh enggak, karena tetap tidak bisa dipisahkan. Bagaimana proses peradilannya akan adil kalau seandainya kemudian seorang presiden mengadu kepada polisi. Polisi Kapolri aja di bawah presiden yang memilihnya. Pasti prosesnya tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya unequal treatment. Pasti ada unequal treatment. Kalau ini bangsa cebong sama kampret aja kita ngadu beda-beda perlakuannya kan. Bayangkan itu sama-sama warga negara yang pro pemerintah sama warga negara yang oposisi aja beda. Apalagi yang jelas-jelas berbeda posisinya. Makanya saya termasuk orang yang menganut pemikiran bahwa tidak boleh ada pasal penghinaan terhadap pejabat publik, jabatan publik dan institusi publik. Tapi kalau orang yang bersangkutan tidak tahan dengan penghinaan itu, dengan fitnah, silakan Anda mengadukan kepada polisi atau melakukan gugatan perdata tapi Anda berhenti sebagai pejabat publik. Itu baru fair. Baru fair. Loh kalau enggak enak sekali dong. Sudah ada jabatan publik dibayar dengan pajak rakyat, tiba-tiba diadukannya pula kita. Justru kalau kita dalam perspektif kedaulatan rakyat, kritik, kontrol, itu kan wujud dari kedaulatan rakyat. Ya, rakyat yang berdaulat itu ingin mengontrol kekuasaan agar jangan sampai korup. Itu kurang ajar namanya. Coba bayangkan, tiba-tiba dia bikin barikade. Sudah terpilih, kita pilih. Anda saya pilih untuk mengerjakan tugas kewajiban Anda mensejahterakan kami, mencerdaskan kami, ya kan? Dan melindungi kami, kan itu. Tugas pejabat publik yang dipilih itu tiga itu, agar kami bisa menjadi warga dunia yang cinta damai, kira-kira begitu. Berpartisipasi dalam kedamaian. Tiba-tiba setelah dia jadi, dia bikin barikade. Anda tidak boleh mempermasalahkan apapun yang kami lakukan. Apalagi dengan kata-kata yang keras, karena itu akan merupakan penghinaan terhadap institusi publik. Jadi dia
ketika berkuasa tidak berpikir dia wakil rakyat, tidak berpikir dia petugas rakyat, tapi dia berpikir sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Maka paradigma Wamenkum yang hukum pidana mengatakan adalah kita harus melindungi presiden, marwah presiden. Rakyat nggak perlu dilindungi. Oke, tapi gini, sebenarnya justru yang jadi pertanyaan mungkin yang bagi orang dipikirkan sekarang, oke, ini sudah diundangkan dan tinggal di lembar negara dan kemudian ditandatanganin, itu akan sah. Tipnya bagaimana? Karena sekarang ini banyak orang yang supaya nggak kena pidananya. Oke, ada dua ya. Pertama, kita berharap bahwa penegak hukum, gini, kan ada kalau dalam hukum itu sebaik-baiknya hukum, kalau penegak hukumnya Sontoloyo, tetap Sontoloyo. Ya, dia akan cari celah kan. Tapi memang hukum yang baik adalah hukum yang tidak ambigu. Biar celah untuk main itu makin sedikit. Ya. Tapi ini celah untuk mainnya banyak sekali. Banyak banget. Iya, karena konsep menghina institusi publik dan lain sebagainya luar biasa beratnya. Lalu tipsnya seperti apa? Tipsnya itu Anda nggak usah jadi oposisi aja dah. Tapi kalau masih mau mengkritik, kalau saya ya, tidak boleh personal. Jadi Ini perlu dicatat nih. ya Supaya tidak boleh personal. Ya. Contoh, ya misalnya saya nggak ada urusan sama presiden, bentuk tubuh presiden, ya kan? Saya tidak peduli dengan anak presiden dalam konteks yang sifatnya personal life, ya kan? Tapi kalau anak presiden dalam konteks relasi kekuasaan, bisnis dan lain sebagainya, itu kan bukan penghinaan, itu kritik. Oke. Misalnya apa yang dilakukan, dikritikan oleh Rizal Ramli, Kaisang berkuasa selama 7 tahun, kok punya 60 perusahaan, itu yang viral kan? Itu kan kritik, itu kan bukan penghinaan. Oke. Malah dalam konteks yang lain itu malah penghargaan. Benar nggak? Wah keren sekali ada 60 perusahaan baru 7 tahun. Tapi itu kan Hebat, kan? interpretasi oposisi, interpretasi polisi kan berbeda. Iya, saat itu satu. Karena itu kita main di situ dulu, jangan personal. Nah yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Misalnya paling gampang ngomong jin buang anak, itu nggak boleh itu. Dungu. Dungu misalnya. Dungu itu penghinaan bukan? Ya sebenarnya kan kalau bagi Rocky itu lelucon. Karena Lelucon. dungu itu seperti orang pintar-pintar bodoh itu ya. Kalau Nasruddin Johar kali itu. Kalau yang cerita 1001 malamnya itu. Tapi masalahnya adalah dalam konteks ketika orang tersinggung itu semua bisa kena. Oke. Karena itu saya mengatakan saya nggak pernah memaki orang, memaki untuk langsung kan. Nah, dua itu jangan personal, jangan mengeluarkan Kalau makian. makin personal tapi Jokowi bukan nama sebenarnya gitu, kena nggak itu? Kenapa? Jokowi bukan nama sebenarnya. Enggak, kalau kita bilang Jokowi itu harus ada dalam dua kapasitas. Oke. Bisa dia kapasitas sebagai presiden atau dia pribadi. Ya. Misalnya saya bilang kebijakan Jokowi blinger. Kebijakan. Itu kan saya bicara Jokowi as a presiden. Ya kan? Tapi kalau saya bilang misalnya Agus suami yang nggak bener, suka selingkuh misalnya. Saya bilang Agus ya. Itu. Nah, itu kan sudah personal berarti. Nah, itu penghinaan. Cuma sekali lagi saya katakan dalam tatanan negara yang egaliter demokratis Anda bisa tersinggung dengan hinaan itu. Tapi berhenti Anda jadi pejabat publik kalau Anda ingin mengadukan masyarakat yang menghina. Ya. Wah, berat sekali jadi pejabat. Makanya jangan jadi pejabat publik kalau nggak mau dikritik, nggak mau susah begitu. Makanya saya ingat nih teman beliau Habib Bahar bilang, jangankan kepada kita, kepada anjing peliharaan aja katanya. Kalau seandainya kami boleh mengatakan tidak jabatan sama binatang peliharaan aja, saya nggak mau kasihkan itu. Saking jabatan itu seperti bola panas ya kan, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak kan begitu. Oke. Karena itu Anda nggak boleh main-main dengan jabatan. Jadi hanya manusia setengah dewa atau setengah malaikat yang harus menjabat. Harusnya kan begitu. Oke, baik, terima kasih. Ya. Jadi mungkin jawabannya tadi mungkin cara yang paling mudah untuk menghindari. Yang kedua penting. Yang kedua ya kita harus berusaha menjadi negara yang demokratis, egaliter dan menghargai hukum, rule of law. Ini kan yang belum ada di kita yang merupakan agenda yang terus-menerus kita upayakan. Contoh misalnya penegak hukum, polisi, jaksa dan lain sebagainya tidak boleh dia menjadi alat politik. Orang kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara alat politik sama alat negara. Alat politik, alat negara, alat penguasa. Kadang-kadang nggak ngerti dia bedanya. Polisi
tentara itu alat negara, bukan alat penguasa, bukan alat politik. Kok beda? Negara itu orang lupa, negara itu penguasa dan rakyat. Dan mayoritas inti dari negara itu adalah rakyat sebenarnya. Makanya kalau kita bilang negara Indonesia, pikiran kita rakyat Indonesia sesungguhnya. Tapi kadang-kadang ada padanan, waduh negara abai, maksudnya penguasa. Nah karena itu polisi itu alat negara, artinya alat rakyat yang mayoritas. Memang dalam komponen negara itu ada 3. Ada rakyat, ada penguasa, ada wilayah. Nah polisi alat ketiga komponen itu. Tentara alat ketiga komponen itu. Nah persoalannya hari ini dia enggak bisa membedakan sebagai alat negara dan alat penguasa atau alat politik. Itu saja. Terima kasih.